Wanita tomboy ini bernama Jeong Jian. Dia harus ditahan karena sudah menganiaya seorang lelaki sampai babak belur. Namun demikian, Jian tak merasa bersalah karena ada alasan di balik tindakannya, yaitu karena si lelaki tersebut sudah berani berbuat cabul dan memasuki toilet wanita. Hal itu dapat terlihat pada rekaman CCTV yang didapat dari tempat kejadian. Meskipun begitu, polisi tak membenarkan perbuatan Jeong Jian yang sudah main hakim sendiri. Dan karena masih di bawah umur, dia meminta Jeong Jian untuk menghubungi keluarganya sebagai jaminan. Saat Jeong Jian menghubungi pamannya, tiba-tiba ia dibuat kaget karena yang mengangkat telepon tersebut mengaku adalah seorang polisi. Saat dia bertanya di mana pamannya, polisi tersebut justru malah memberikan kabar duka bahwasanya pamannya sudah meninggal karena bunuh diri. Dia juga diminta untuk segera datang ke rumah sakit agar bisa memverifikasi bahwasanya orang tersebut adalah pamannya. Jeong Jian segera bergegas ke rumah sakit dengan menaiki taksi. Di dalam taksi, ia seolah bingung, masih harus mencerna semua yang sedang terjadi. Supir taksi terus memperhatikan Jeong Jian. Kemudian ia bertanya, "Apakah kau Jeong Jian? Kita pernah bertemu dulu saat kau masih kecil. Aku adalah teman pamanmu. Bagaimana kabar pamanmu sekarang?" Jeong Jian hanya menjawab dengan ekspresi datar. Kemudian berkata kalau pamannya baru saja meninggal. Mendengar hal itu, si supir taksi justru malah memberikan Jeong Jian sejumlah uang kemudian pergi. 너무 걱정하지 마로. 이건 내 명함인데. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat tubuh pamannya yang terbujur kaku dan tak tahu harus berkata apa. Polisi menjelaskan bahwasannya pamannya Jeong Jinman ditemukan tewas di kamar mandi dan dari hasil autopsi ditemukan beberapa luka yang diduga adalah hasil tindakan melukai diri sendiri. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwasannya ini adalah tindakan bunuh diri. Dia pun meminta foto pamannya untuk dipajang di acara penghormatan terakhir karena itu sangat penting. Jian hanya bisa terdiam karena tak mempunyai foto pamannya. Sesampainya di rumah, Jeong Jian terus berpikir kenapa pamannya sampai harus bunuh diri. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ditugaskan untuk mengambil foto pamannya dari foto keluarga. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah teman masa kecilnya, yaitu Jeong Min. Dia berkata kalau dia adalah lulusan IT dan kalau hanya mengambil foto pamannya kemudian mengedit adalah hal yang sangat mudah. Ia juga berkata kalau dia pernah kerja sampingan bersama pamannya, membantu mengurusi situs web online shop milik pamannya. Banyak tamu yang datang melayat, termasuk beberapa teman kerja dan teman sekolah pamannya dulu. Sambil meminum air kedamaian, mereka berbicara tentang beberapa rumor mengenai pamannya Jeong Jian, yaitu Jeong Jinman, atau kita sebut saja Jinman. Ada yang berkata kalau Jinman bunuh diri karena usaha bisnis online jualan selangnya bangkrut, yang membuatnya harus pinjam sana-sini menambah modal. Namun usahanya tak kunjung berkembang, kemudian frustasi dan berakhir bunuh diri. Ada juga yang bilang kalau Jinman sebenarnya adalah seorang ketua geng terkenal di suatu daerah. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan kalau sebenarnya Jinman adalah seorang mata-mata anti Korea Utara yang bekerja untuk BIN. Namun hal itu dibantah oleh temannya karena dulu selama di sekolah dia adalah murid yang paling bodoh. Dalam berbagai pelajaran ia selalu mendapat nilai F. Mana mungkin dia bisa menjadi seorang mata-mata dengan kemampuannya. Saat di bus menuju tempat peristirahatan terakhir pamannya, banyak orang yang berbisik-bisik tetangga membicarakan tentang sikap aneh Jeong Jian yang bahkan tidak menangis saat kematian pamannya. Mereka jadi berpikir apa benar Jeong Jian adalah keponakannya. Hal tersebut didengar oleh Jeong Min, lalu kemudian berkata kepada mereka semua kalau tiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk bersedih, dan Jeong Jian sungguh hebat bisa sekuat ini. Sesampainya di rumah saat ia sedang sendiri, ia kembali mengingat tentang kenangan-kenangan saat bersama pamannya dulu. Ia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena selama 10 tahun tinggal bareng pamannya, ia tak sedikit pun tahu apa-apa tentang pamannya.
kemudian menangisi kepergiannya. Tak sengaja hal itu dilihat Jeongmin yang berniat mengantarkan sesuatu yang ketinggalan. Karena merasa tidak enak, akhirnya dia izin pamit pergi, tapi Jeongjian memintanya untuk tetap menemaninya karena saat ini ia sedang tidak baik-baik saja. 나 지금 하나도 안 괜찮은데. Setelah semuanya membaik, Jeongmin memberikan HP milik pamannya yang ketinggalan. Lalu tiba-tiba ada pesan masuk dari pelanggan pamannya yang sudah mentransfer 70 juta won dan menanyakan kapan barangnya akan dikirim. Tentu saja itu nominal yang di luar Nurul untuk harga sebuah selang. Kemudian muncul informasi saldo senilai 18,7 miliar won pada rekening pamannya. Sontak jumlah tersebut membuat Jeongjian semakin curiga dan bertanya-tanya, apakah mungkin dengan hanya berjualan selang lewat online shop bisa menghasilkan penghasilan sebesar itu? Kemudian Jeongjian meminta Jeongmin untuk mengakses situs web pamannya yang dulu pernah ia kelola. Saat dibuka, secara kasat mata ternyata benar itu hanyalah sebuah toko online shop biasa pada umumnya. Tapi setelah semakin diselidiki dengan kemampuan IT Jeongmin, tak sengaja ia menemukan sebuah alamat lain yang terselip di balik transaksi jual beli selangnya, yang mengarahkannya ke sebuah situs lain, yaitu sebuah toko jual beli berbagai jenis dan tipe senjata ilegal. 그래서 이 사이트는 뭐 하는 사이트인데? Jeongjian kaget dengan apa yang baru saja dia ketahui. Lalu tiba-tiba ada pesan masuk yang menanyakan kapan barangnya akan dikirim, padahal dia sudah mentransfer uangnya. Merasa khawatir, Jeongjian pun membalas kalau toko akan segera tutup, dan dia meminta nomor rekening si pembeli untuk mentransfer kembali uangnya. Kemudian dia membalas, "Oh, Jinmen sudah mati. Maka kau pun harus mati, Jian." 미친놈이네 이거 완전. Tak lama setelah itu, ada seorang wanita mengaku guru les pamannya dan meminta Jeongjian untuk membuka pintu. Jeongjian berkata kalau pamannya tidak ada di rumah, tapi si wanita bersikeras meminta Jeongjian untuk membuka pintu dan mengizinkannya menunggu di dalam. 진만 씨, 저 민혜예요. Scene berganti ke kejadian 10 tahun lalu. Saat itu, Jeongjian yang masih kecil sedang makan bareng bersama ayah, ibu, nenek, dan pamannya Jinmen yang baru saja pulang setelah 8 tahun menghilang dengan beberapa luka. Ayah Jeongjian memarahi Jinmen yang sudah lama menghilang tanpa kabar, sampai mereka menganggapnya sudah mati. Bahkan karena hal itu ibu mereka harus sampai sakit-sakitan. Jinmen hanya bisa terdiam sambil terus makan. 조심하지. 너 내 이름 뭔지 알아? Selang beberapa hari, tiba-tiba ibu mereka meninggal. Hal itu membuat Jinmen curiga dan meminta kakaknya untuk mengautopsi penyebab kematian ibu mereka. Tapi ditolak dengan alasan kalau dia tidak mau membuat ibunya menderita lagi. Ini bukanlah hal yang mendadak, karena selama 8 tahun kepergian Jinmen, ibu mereka sudah sering bolak-balik rumah sakit dan kini dia sudah tenang, tidak lagi merasakan sakit. Saat acara pemakaman, ibu Jeongjian meminta Jinmen untuk membawa Jeongjian sementara selama mengurusi jenazah ibu mereka, karena di situ juga Jeongjian hanya membuat kekacauan dan bikin ribet. Jinmen membawa Jeongjian ke rumahnya, tapi tak lama setelah itu dia mendapat telepon dari seseorang dan meminta Jeongjian untuk menunggu di rumah serta jangan membukakan pintu kepada orang yang tak dikenal, kemudian bergegas pergi. Setelah kepergian Jinman, tiba-tiba ada seseorang menjebol pintu rumahnya dan hendak menghabisi Jeongjian. Tapi untungnya ada teman Jinman yang disuruh untuk menjaga Jeongjian berhasil menghabisinya terlebih dahulu. 삼촌 친구 맞아요? Dia pun meminta Jeongjian untuk menunggunya di dalam kamar. Tak lama setelah itu, datang kawanan si penjahat dan mereka mulai berkelahi sampai akhirnya teman Jinman dihabisi. Jeongjian mencoba bersembunyi tapi malah tergantung di dinding kamar. Hal itu diketahui penjahat lalu memintanya untuk naik meraih tangannya, tapi Jeongjian memilih untuk menjatuhkan diri dan berlari menghindar. Saat akan ditembak dari jauh, tiba-tiba Jeongjian kecil tertabrak mobil dan mengundang keramaian serta dilarikan ke rumah sakit.
Si penjahat mengejar Jeongjian kecil sampai ke rumah sakit dan berniat menghabisinya. Untungnya, Jeongjian kecil berhasil menghindar dan sembunyi. Dia bersembunyi di ruang mayat dan tanpa sengaja ia masuk ke salah satu laci mayat yang berisikan ibunya. Dia pun sedih ketakutan sambil memeluk ibunya dan tertidur. 찾으러 갔어. 자리에 Tak lama setelah itu, Jinman datang dan menyelamatkannya serta membawanya pulang. Ternyata kedua orang tuanya meninggal karena ada seseorang yang membunuhnya. Dan Jeongjian tidak punya siapa-siapa lagi selain pamannya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama pamannya. Tapi kemudian, Jinman berkata kalau dia tidak bisa bersikap layaknya seperti orang tuanya karena dia adalah dirinya sendiri. 될 수도 없고. 그러니까 난 Setiap hari di sekolah, Jeongjian kecil selalu dikucilkan dan jadi bahan bulian. Tapi dia juga tidak melawan dan tidak berkata apa-apa. Ini terjadi karena dia menerima trauma yang sangat mendalam sejak kejadian yang ia alami sampai membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman seumurannya. Bahkan Jian kecil sulit untuk berbicara dengan Jinman, dan karena hal itu, hubungan antara mereka sedikit rumit. Sampai pada suatu hari, ia dikurung oleh teman-temannya tapi tetap tidak mau berbicara sepatah kata pun. Hingga tiba-tiba ia tertidur dan bermimpi buruk. Hal itu membuatnya ketakutan dan kembali mau berbicara memanggil pamannya meminta pertolongan. Sejak saat itu hubungan di antara keduanya mulai agak membaik. 맛있다, 삼겹살. Balik ke masa sekarang, si wanita tersebut bersikeras untuk meminta Jeongjian mau mengizinkannya menunggu pamannya di dalam. Tapi tak diizinkan sampai akhirnya dia pun pergi. Kemudian Jeongmin kembali menjelaskan tentang temuannya, yaitu terdapat 4 kode pada situs milik pamannya, dan tidak bisa sembarang orang yang bisa membeli barang darinya. Yang pertama adalah kode merah. Kode ini diberikan untuk membunuh bayaran dan barang yang bisa dibeli seperti senjata api, bom, dan racun. Yang kedua adalah kode ungu. Kode ungu diberikan untuk seorang mata-mata dan barang-barang yang bisa dibeli adalah barang-barang yang berhubungan dengan penjualan informasi seperti kamera atau alat penyedak lainnya. Kemudian ada kode kuning, yaitu untuk pembersihan seperti obat, deterjen, dan alat pembersih yang digunakan untuk membereskan mayat. Mereka juga menyediakan jasa administratif untuk menghindari hukum. Kemudian yang terakhir adalah kode hijau. Bisa dibilang ini adalah kode yang spesial, karena orang yang sudah menerima kode dari situs pamannya tidak boleh menyerang seseorang dengan kode hijau, dan jika sampai ada seseorang yang melanggar dan menyerang kode hijau, maka semua yang berkode harus mempertaruhkan nyawa melindungi kode hijau. Orang dengan kode hijau tersebut adalah operator situs web, yaitu Jeongjinman dan Jeongjian. Hal itu membuat Jeongjian kebingungan setengah mati. Entah harus percaya atau tidak dengan kenyataan di depan matanya yang bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dia dimasukkan pamannya ke dalam kode hijau. Tak lama setelah itu datang sebuah drone dengan senjata, mencoba menembaki mereka, tapi untungnya kaca rumah tersebut anti peluru. Mereka mencoba lari lewat jalan belakang, tapi ternyata sudah ada drone di sana yang menanti mereka. Tiba-tiba drone tersebut meledakkan kaca anti peluru dan seketika itu Jeongjian dan Jeongmin lari bersembunyi. 왜 가만히 있어?
Jeongmin bersembunyi di lemari, tapi sialnya drone tersebut mengetahuinya dan langsung menembakinya. Mengetahui lemari tersebut juga anti peluru, kemudian drone itu pun meledakkan lemari tersebut. Saat Jeongmin berada di ambang maut, tiba-tiba Jeongjian datang menyelamatkannya. Kembali ke masa usia Jian 17 tahun. Rumah Jinman sedang direnovasi dan mengharuskan mereka untuk pindah sementara. Anehnya, Jinman mengajak Jian tinggal di hutan, bukan di penginapan ataupun hotel berbintang kejora. Jinman tiba-tiba menggigil demam dan Jian mencoba mencari pertolongan tapi tidak ada sinyal. Jinman menyuruh Jian turun gunung untuk meminta bantuan di pos darurat, kemudian memberinya peta dan sebuah ketapel untuk berjaga-jaga kalau ada hewan buas. 여기라고 생각해. 여기서 Setelah Jian turun, ternyata Jinman hanya berpura-pura sakit dengan mengkonsumsi obat menaikkan suhu tubuh, kemudian mengambil senjata. 본인이 선택하게 해야지. Di sisi lain, Jian menemukan pos darurat, tapi sialnya di sana terdapat beberapa anjing liar. Para anjing liar mulai mengelilingi Jian dan hendak menyerangnya. Saat Jian terdesak, untungnya ada Jinman menembak mati anjing liar dan kawanannya pun kabur. Jian bertanya, "Kenapa kau sudah sembuh?" Jinman hanya menjawab, "Mungkin karena aku cocok dengan alam." Terlihat sekali bahwasanya Jinman sedang menyembunyikan sesuatu dari Jian. 뭐 이런 개뼈다구 같은 사람. Setelah kejadian di dalam hutan, Jian mulai berlatih menggunakan ketapel. Lagi-lagi, pamannya mengganggu Jian dengan menembak target latihan sampai pecah. Jian sampai marah, tapi kemudian Jinman mengajari Jian cara menggunakan senjata. 이건 슬라이드. 안에 있는 건 놀이새 뭉치. 너 스스로 이렇게 할 수도 있고. Kembali ke masa sekarang, Jian dan Jeongmin mencoba menghancurkan drone, tapi malah diserang balik dan diledakkan. Saat mereka akan benar-benar mati, tiba-tiba drone tersebut terjatuh. Ternyata itu ulah si wanita yang menembakkan gelombang suara untuk mengacaukan sinyal transmisi drone sampai terputus. Si wanita menjatuhkan Jeongmin dan membiusnya. Jian mencoba melawan, tapi dijatuhkan. 우리 죽이려고 한 게? Si wanita menempelkan jam ke tangan Jian dan keluar kode hijau. Lalu tiba-tiba ada sniper yang hendak menembak Jian, tapi diselamatkan si wanita. Jian bertanya, "Siapa kau?" Si wanita hanya menjawab kalau dia adalah teman paman Jian yang datang untuk menyelamatkan kode hijau. Identitas aslinya adalah Mine dengan peringkat S spesial, pemilik kode merah dan kode ungu. Pak Kim, pimpinan kawan pembunuh yang melihat sosok Mine, langsung menghubungi si sniper Seungjo, atau kita sebut saja Oseng, untuk menaikkan bayaran karena resiko yang sangat tinggi jika melawan kelas S spesial seperti Mine.
Tak mau ambil pusing, si Oseng menyetujui permintaan Pak Kim. Pak Kim dan gerombolannya mulai bergerak menyergap. Dari jauh, sniper Oseng terus mencoba menembak sambil mempermainkan Jian. Jian teringat kata-kata pamannya bahwasanya setiap orang punya titik buta. Kemudian, Jian mulai terfikirkan sebuah cara untuk mengetahui titik buta sniper, kemudian mencoba melompat mengambil pistol. 여기보다 훨씬 어디 간 거요? Tiba-tiba, tanpa sengaja ia menemukan senjata milik pamannya Jinman dari bawah kursi. Mine menyuruh Jian untuk mencoba senjata tersebut. 정진만 이렇게 감았구만. Merasa terdesak, Mine menyuruh Jian untuk pergi ke gudang belakang tempat pamannya bekerja, sementara dia yang akan melindunginya. Jian pergi bersama Jiangmin yang sudah tersadar. Saat di dalam, ia menemukan sebuah panel rahasia dengan sebuah kode. Jian mencoba menginput berbagai kode, termasuk hari ulang tahunnya dan juga Jinman, tapi tetap salah. Sampai tiba-tiba ia teringat kalau Jinman pernah menyuruhnya untuk mengingat kode nik pelajar miliknya. Dan saat diinput, ternyata kode tersebut benar dan mereka dibawa ke ruang rahasia. Jian semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Jinman sang paman. Tiba-tiba ada seseorang menodongkan pistol ke arah mereka. Dia mengenali Jian dan menyuruh Jian untuk memborgol Jiangmin karena sangat berbahaya. Jian pura-pura hendak memborgol Jiangmin, lalu kemudian menghajar orang tak dikenal tersebut dan berhasil membuatnya pingsan. Kembali ke masa lalu, Jian merasa kesal dengan pamannya karena terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya, termasuk urusan asmara. Selama hidup bersama Jinman, dia merasa seperti burung dalam sangkar dan kini ia berencana untuk pindah, ingin hidup mandiri. Jinman akan memberinya izin ketika dia bisa mendaratkan satu pukulan ke wajah Jinman. Sejak saat itu, Jian mulai berusaha untuk memukul Jinman tapi selalu gagal. Karena keinginannya yang cukup kuat, dia sampai lepas kontrol dan dihentikan Pasin dengan mengunci lehernya sampai pingsan. Saat tersadar, Jian marah kepada mereka karena tega membuatnya pingsan. Tapi Jinman dan Pasin malah saling menyalahkan yang membuat Jian jengkel kemudian pergi. Beberapa saat kemudian Jian menemui Pasin untuk memintanya diajari Muay Thai agar bisa menghadapi pamannya. Pasin sempat bingung, dia kira Jian akan marah karena perbuatannya yang sudah membuatnya pingsan. Dan ketika Pasin mendengar kalau Jian ingin diajari bela diri, dia agak enggan, tapi jika dibayar dengan uang setimpal, ia mau melatihnya. Akhirnya kesepakatan di antara mereka terbentuk. Sejak hari itu, setiap hari Jian belajar Muay Thai dari Pasin. Dengan kemauan yang kuat, sedikit demi sedikit mulai terlihat ada kemajuan. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja, Jian bertemu temannya yang sedang diganggu preman. Dengan percaya diri, dia mencoba melawan mereka dan berhasil menjatuhkan beberapa orang. Sampai tiba-tiba salah seorang dari mereka menggunakan pisau, dan saat itu Jinman langsung datang menyelamatkan. Di dalam mobil, Jian diceramahi jangan merasa sombong hanya karena bisa sedikit bela diri. Jika ada yang menggunakan senjata, lebih baik kau langsung lari daripada harus menghadapinya. Jian masih merasa senang karena berhasil mengalahkan preman, lalu kemudian meminta Jinman untuk menurunkannya di tempat kerja Pasin.
Sesampainya di sana, ternyata Pasin tidak ada dan banyak kerumunan. Ternyata Pasin pergi dengan meninggalkan sejumlah hutang kepada mereka semua yang ada di sana. Polisi memberikan sesuatu dari Pasin untuk Jian. Dan ada sebuah pesan bertuliskan kalau kau sudah bukan siput lagi, Jian. Kembali ke masa sekarang. Pasukan Pak Kim mulai memburu Mine, tapi sayangnya mereka tak cukup ahli dan satu persatu dihabisi. 마침내 감이 떨어지셨네요. Saat tinggal tersisa Pak Kim, Mine hendak membunuhnya, tapi Pak Kim melawan balik dan hanya terluka sedikit. Mereka saling bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Hingga akhirnya Mine terjatuh dan hampir mati, sampai tiba-tiba Pak Kim mulai melemah dan terjatuh. Ternyata efek racun pada senjata yang melukai Pak Kim mulai bereaksi dan mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, Jian melihat begitu banyak kamera CCTV yang terpasang untuk mengawasinya, bahkan sampai di toilet. Jian marah dan bertanya, siapa kau sampai harus berbuat seperti ini? Dia berkata kalau dia adalah anak buah pamannya dan jangan percaya pada Jeongmin. Seketika itu Jeongmin langsung berteriak marah sambil berkata, dasar cabul, jangan percaya kata-katanya. Kemudian, Jeongmin meminta izin pada Jian untuk mengecek sekitar, mencari informasi tentang Jinman paman Jian. Saat Jian meleng, si pria tersebut berhasil melarikan diri. Jian mencoba mengejar, tapi sayangnya dia berhasil menjebak Jian sampai terkurung. Selanjutnya, perlahan ia menghampiri Jeongmin dan menggunakan kacamata anti gelap dan berhasil meringkusnya. Orang tersebut berkata melalui monitor kalau dia adalah anak buah pamannya dan wasiat dari pamannya jika sampai terjadi sesuatu pada dirinya, maka kepemilikan borderep atau bisnis online-nya akan diberikan kepada Jeongjian. Kemudian dia menyuruh Jian untuk mengambil sesuatu di laci dan menandatanganinya jika dia setuju menjadi pewaris. Dengan begitu, dia akan mematuhi semua perintah Jian termasuk jika diminta harus mengorbankan nyawa. Jian masih bingung dan belum percaya dengan kata-katanya, tapi supaya bisa selamat, Jian pun menandatangani dan meminta dia untuk mengeluarkannya. Si pria tersebut berkata kepada Jian kalau Jeongmin adalah penyebab kematian pamannya. Sontak, Jeongmin langsung berkata jangan percaya perkataannya, dia hanyalah orang cabul. Kemudian dia menyuruh Jian untuk membuka file video rekaman pada folder di PC. Jian yang bingung perlahan menghampiri dan mencoba membuka file tersebut, tapi kemudian Jeongmin berkata jangan buka file itu. Dengan mengklik file itu, bisa saja pintu terbuka dan para penjahat yang dari atas akan masuk ke dalam. Jian tak terpengaruh dan hampir membuka file tersebut. Lalu tiba-tiba Jeongmin berkata, ingatkah saat kau masih kecil kau dikurung di gudang sekolah? Saat itu akulah yang meminta pamanmu Jinman untuk menyelamatkanmu. Mendengar hal itu, Jian langsung terhenti dan menyuruh orang tersebut untuk pergi ke atas memberikan senjata pada si wanita. Jian melepaskan Jeongmin dan seketika itu Jeongmin langsung memeluknya sambil berterima kasih karena sudah mempercayainya, kemudian membiusnya. Jeongmin berbisik, memang aku yang mengajak pamanmu untuk melepaskanmu, tapi lupakah kau bahwa aku juga yang mengurungmu? Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di kelopak mata kedekatan atuh bro. Jadi apa pelajarannya? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video.